Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya masih di Kadian. Pelaksanaan hari terakhir Jalsah Salanah Kadian tanggal 29 Desember 2024. Saat ini telah hadir seorang peneliti Ahmadiyah yang luar biasa. Siapakah dia? Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kia hal he? Alhamdulillah kihe. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak sudah bisa bahasa Urdu ini. Iya, jadi latihan bahasa Urdu ini. Beberapa hari di sini, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Baik, Pak, sebelumnya mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu profil singkat Bapak kepada pemirsa di rumah. Baik, saya Catur Wahyudi. Saya sejak tahun 2009 sudah melakukan riset, penelitian, pengamatan terkait dengan Ahmadiyah. Dan kebetulan saya ini seorang sosiologi dan saya mengajar sebagai dosen di program S1, S2 maupun S3 di Universitas Merdeka Malang. Oke, berarti Bapak orang Jawa ini ya Pak? Jawa banget. Jawa banget, oke. Pak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi kehadiran Bapak jauh-jauh dari Malang ini ke Jalsah Muslim Ahmadiyah di Kadian? Ya, pertama tentu saya sampaikan terima kasih kepada Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang telah mengundang saya untuk bisa hadir dalam kebersamaan ini. Tentu kehadiran ini bagi saya sangatlah bermakna, sangat bermanfaat, karena saya akan bisa melihat bagaimana kehidupan baik dari aspek spiritual, aspek interaksi sosialnya, aspek spiritual yang lain yang membanggakan dari umat Jemaat Ahmadiyah yang hadir di sini dan itu di seluruh wilayah negara. Ini yang bagi saya sangatlah membanggakan karena apapun Ahmadiyah ini saya pandang sebagai kekuatan yang sangat real dalam kerangka melakukan pemberdayaan umat, pembinaan umat dari segala aspek, baik spiritual maupun perekonomian dan juga sosial budaya. Oke, ya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa nih kesan dengan acara Jalsah Muslim Ahmadiyah di Kadian dan juga kunjungan ke tempat lainnya, di tempat kelahiran pendiri Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam? Saya melihat dari kunjungan yang saya lakukan kali ini, mulai dari bagaimana saya bisa melihat berbagai aspek titik-titik historis ya, titik-titik sejarah kelahiran Jemaat Ahmadiyah yang dipelopori ya, dihadirkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Saya kira menjadi bagian yang bagi saya pribadi pengalaman yang baru, karena saya bisa melihat langsung di mana dilahirkan, di mana beliau mendapatkan ilham atau wahyu, sehingga juga di mana tempat-tempat paling strategis yang dilakukan oleh beliau, baik untuk berpikir, baik untuk bekerja, maupun juga bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat ternyata yang saya amati, saya cermati di sini, Jemaat Ahmadiyah dimanapun memiliki sebuah karakter yang kurang lebih sama ya dengan golongan-golongan Islam yang lainnya, misalnya dalam merangkai kalimat syahadat, ya, kita juga melihat di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada beda sama sekali. Tidak ada beda ya, bagaimana juga sholatnya. Ya, saya kira hal-hal yang semacam itu menjadi hal yang meyakinkan saya bahwa Jemaat Ahmadiyah ini memang menjadi bagian dari Islam yang semestinya juga diberkahi dan dirahmati itu. Amin, amin, amin. Oke, baik Pak. Kira-kira ini sudah kurang lebih seminggu ya Pak di Kadian ya Pak ya. Seminggu. Ya, dari perbedaan cuacanya. Nah, selama berada di Kadian ini,
Muslim seperti apa sih dari langsung melihat di sini mengenai ya jemaat Ahmadiyah ini? Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, dengan sangat nyata bahwa apa yang menjadi misi besar kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu li utamima makarimal akhlak, kan itu betul-betul menjadi bagian yang cukup tampak menonjol. Dan itu yang saya lihat dari para umat yang bergabung di Jemaat Ahmadiyah ini memiliki kekuatan yang arahnya pada kerangka untuk menuju adab sebagaimana Rasulullah itu harapkan, sehingga akhlak yang karimah ditampilkan, bagaimana melayani orang dengan baik, memanusiakan manusia, dan kemudian berbagai kepedulian yang lain itu nampak di sini. Di samping proses-proses berspiritual, beribadah yang saya lihat. Belum lagi kalau saya melihat dari berbagai ungkapan-ungkapan dan kemudian apa yang didakwahkan, dan kemudian ujungnya adalah membawa pada akhlak manusia yang harapannya mendekati insan kamil, begitu ya. Sehingga apa yang dinyatakan di berbagai tempat dengan pernyataan atau prinsip love for all, hatred for none, itu merupakan sebuah kekuatan real bagaimana masyarakat Islam ini menghadapi tantangan di zamannya. Karena menurut saya melawan musuh-musuh Islam menurut saya dengan akhlak dan adab itu. Yaitu adab yang menguatkan rasa kasih sayang, kepedulian, dan kekuatan kesabaran. Apalagi di teman-teman Ahmadiyah saya juga melihat kekuatan pengorbanannya juga luar biasa. Iya, memang untuk pelaksanaan jasa ini itu berasal dari uang candah pengorbanannya dari setiap negara. Iya, saya melihat itu hal yang luar biasa. Itu yang saya katakan satu-satunya di sebuah kekuatan gerakan Islam yang menurut saya ini betul-betul mencerminkan khilafat ya, dan khilafat ini memberikan bentuk model khilafatil umat gitu. Sehingga memang betul-betul walaupun tanpa negara ini proses kekhalifahan berjalan, bagaimana mensejahterakan umatnya dan bagaimana kemudian menjadikan umatnya secara ubudiyah ya, secara muamalah itu bisa berjalan dengan lebih baik. Dan ada pembinaannya melalui jalsa salanah ini. Itu pembinaan yang luar biasa, dan itu betul-betul satu komando dari atas ke bawah ya, dari khalifah sampai pada umat. Oke, mungkin ini saya ingin menanyakan, baru-baru ini di Indonesia jalsah nasional Muslim Ahmadiyah itu dilarang ini, Pak Dokter. Nah, sejauh apa yang Pak Dokter lihat dan rasakan saat ini ketika hadir di jalsah salanah Ahmadiyah? Ini yang bagi saya pribadi mesti harus menyatakan rasa prihatin ya, karena hak asasi bagi siapapun untuk menjalankan ibadah dengan keyakinannya mestinya harus dijamin oleh negara, apapun itu ya. Namun kalau kita melihat adanya perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental sekalipun, tentu mestinya harus diupayakan proses-proses untuk saling bertemu ya, saling bertemu, saling mengkaji, mendalami, bukan katanya orang ya, tapi siapapun harus berani membuka diri untuk mendalami berbagai referensi, sehingga pada akhirnya pada titik kesimpulan dengan referensi yang cukup handal dan memang bisa dipercaya. Sehingga kalau kita ingin melihat dimensi itu, mestinya kita harus menelusuri referensi-referensi yang memang digunakan langsung oleh Jemaat Ahmadiyah. Intinya mesti bertabayun. Betul, dengan cara itu nanti kita akan menjadi sangat paham, sangat ngerti, kitab yang digunakan ini, penafsiran menurut Ahmadiyah semacam ini, itu mestinya harus kita ikuti dalam perspektif mereka. Sehingga kita pada titik tertentu bisa berkesimpulan, ini menyimpang atau tidak menyimpang. Kalau kesimpulannya tadi saya katakan bahwa dalam berakidah, bersahadat kurang lebih sama, dalam bersolat pun juga sama,
Lantas aspek apa lagi yang harus dipertanyakan? Betul. Ya kalau saya boleh memberikan penafsiran, mungkin ada satu perbedaan yang sangat mendasar di antara golongan Islam yang mainstream, mungkin belum menemukan Al-Masih Al-Maud, ya, tapi di Jemaah Ahmadiyah sudah menemukan itu. Itu perbedaan yang paling menonjol, dan menurut saya ini betul-betul bisa dikaji lebih mendalam dari aspek penafsiran atau tafsir. Bagaimanapun boleh saja berbeda. Okay. Saya memahaminya semacam itu. Masya Allah. Oke, Pak Dokter, terakhir ini closing statement. Kira-kira apa nih pesan Pak Dokter kepada masyarakat Muslim Indonesia yang ingin mencari tahu kebenaran tentang Jamaah Muslim Ahmadiyah? Ya, dalam berbagai riset saya menemukan bahwa kekuatan Islam itu justru pada bagaimana kita mampu membuka ruang berbagai penafsiran terhadap apapun, di mana Al-Quran itu menjadi rahmat bagi alam. Nah, kekuatan inilah yang mestinya siapapun bagi kita yang ingin mengetahui sesuatu harusnya mengkaji dengan lebih mendalam. Nah, tidak harus terbatas pada kitab-kitab yang ada di alirannya. Tapi juga kalau kita ragu tentang sesuatu aliran yang lain, dalami masuk pada perspektif kitab-kitab atau penafsiran dari aliran yang lainnya itu. Betul. Dan saya rasa kalau kita punya kekuatan keberanian untuk membuka diri, bahasa saya lebih tepatnya kita harus berani menjadi orang-orang yang secara keberagamaan ini adalah inklusif. Karena keberagamaan yang saya lihat dimanapun pasti beragam, nggak mungkin disatukan karena alirannya sudah demikian. Kata Rasulullah juga nggak bisa disatukan itu. Tapi kekuatan inklusif kita ini yang pada ujungnya bisa menjadi modal kekuatan kita untuk menemukan jalan kebenaran. Kebenaran yang memang patut kita yakini dengan sebaik-baiknya. Oke, Masya Allah. Pak Dokter, barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Tentu bagian dari paling akhir saya menyampaikan selamat kepada seluruh bagian umat Jemaat Ahmadiyah, dan juga terima kasih sekali lagi pada Amir Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa hadir bersama-sama dengan seluruh Jemaat Ahmadiyah di dunia ini. Dan kesempatan ini harapan saya tetap memberikan kekuatan bagi gerakan ini, karena saya melihat gerakan ini mirip semacam civil global society, jadi masyarakat sipil pada level global, sehingga kekuatan ini betul-betul terkendali oleh sebuah organisasi yang profesional, yang juga modern, internasional dan khilafatnya jelas. Sehingga kekuatan semacam ini saya meyakini kalau diberi ruang yang sangat luas akan mampu memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dan bahkan juga alam semesta. Iya, benar sekali, Pak Dokter. Mudah-mudahan demikian. Selamat untuk proses jasa salana kita yang berjalan dengan baik dan lancar. Jalsah Mubarak. Jalsah Mubarak. Oke, Masya Allah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Matur nuwun sami-sami. Sudah bersedia berbincang santai dengan saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Insya Allah. Saya selalu mengamati dan mencermati berbagai peristiwa yang berkenaan dengan Ahmadiyah, khususnya di Indonesia. Oke, baik pemirsa, itu tadi perbincangan sederhana kami dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan membawa manfaat untuk pemirsa di rumah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.